wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bahasa Indonesia merupakan alat penghubung antar daerah, masyarakat, dan budaya. Dengan adanya bahasa nasional ini, kita dapat berhubungan dan berkomunikasi satu sama lain tanpa merisaukan perbedaan yang ada. Oleh sebab itu, bersama saya Alvin Febidahia dari kelas 22C dengan NIM 024 Prodi Pendidikan Geografi, yang mana dalam menit ke depan akan membahas mengenai sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan Indonesia sebagai bangsa dalam sudut generasi muda, serta prospek bahasa Indonesia di masa mendatang bila dihubungkan dengan disiplin ilmu yang dipelajari sekarang. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, pada saat itu para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam Kerapatan Pemuda dan berikrar: 1. Berkepada satu, yaitu tanah Indonesia; 2. Berbangsa satu, bangsa Indonesia; dan 3. Menjunjung bahasa persatuan yang di bahasa Indonesia. Ikrar tersebut dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Kemudian unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dan pada tanggal 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945, karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 45 disahkan sebagai Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Selanjutnya, bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa yang berkembang pesat di dunia. Nah, perkembangan bahasa Indonesia ini terus meningkat, bahkan melebihi bahasa induknya sendiri, yakni bahasa Melayu. Bahasa Indonesia memiliki keunggulan historis, hukum, dan linguistik, bahkan tingkat internasional. Bahasa Indonesia telah menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara dan persebarannya telah mencapai 47 negara di seluruh dunia. Bahasa Indonesia banyak menyerap istilah kosakata dari bahasa asing seperti Inggris, Belanda, dan lain-lain. Selain itu, pengayaan kosakata bahasa Indonesia berasal dari ratusan bahasa daerah yang ada di Indonesia, baik Jawa, Sunda, Madura, ataupun daerah lainnya. Di era globalisasi ini, bahasa Indonesia hampir berada di jurang. Kita sebagai warga negara Indonesia harus mampu mempertahankan dan mengembangkan bahasa negeri ini sendiri. Melestarikan bahasa Indonesia adalah hal yang wajib bagi seluruh warga Indonesia dari generasi ke generasi. Menggunakan bahasa Indonesia sesuai ejaan yang disempurnakan atau EYD yang merupakan salah satu cara untuk melestarikan bahasa Indonesia. Hal ini harus terus dibarengi dengan diterbitkannya buku berbahasa Indonesia yang melewatkan proses editing terhadap isi dari bahasa Indonesia, mulai dari majas, peribahasa, perumpamaan pepatah, dan lain sebagainya. Menjadikan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib di semua institusi pendidikan di Indonesia sebagai wujud bahwa mereka dapat menggunakan dan menerapkan kemampuan dengan baik. Bahasa Indonesia pada masa-masa mendatang diharapkan lebih menampakkan peranannya dalam kehidupan modern, sebab bahasa Indonesia tidak hanya sekedar sebagai alat komunikasi dalam masyarakat yang memiliki latar belakang bahasa dan budaya yang beraneka ragam, tetapi juga merupakan bentuk sikap budaya bangsa Indonesia. Nah, itulah sejarah singkat perjalanan bahasa Indonesia yang kini dikukuhkan sebagai bahasa nasional yang menyatukan seluruh bangsa Indonesia, serta prospek bahasa Indonesia di masa mendatang bila dihubungkan dengan disiplin ilmu yang dipelajari sekarang. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia dan melestarikan bahasa daerah sebagai dari kekayaan budaya Nusantara. Saya